duduknya anu aja agak solid jadi biar bentuk U gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa'ala wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adik-adik yang sangat saya hormati dan sayangi dan saya banggakan, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada malam hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mudah-mudahan oleh Allah selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Islam, dinul Islam atau agama Islam itu dimulai dari sejak lahir sampai wafat. Jadi kehidupan manusia itu dimulai dari lahir sampai wafat. Rasulullah juga bersabda, kullu mauludin alal fitrah. Jadi anak yang baru lahir itu dalam keadaan suci, fitrah. Terus yang mengisi sejak lahir itu adalah orang tuanya. Terus disekolahkan yang isi gurunya. Yang ketiga masyarakat. Orang tua yang pertama kali memberi isi warna dari anak lahir tersebut, sering saya katakan memberi nama yang baik. Jadi nama yang baik artinya nama itu mengandung doa, harapan, karena nanti di hari akhir nama itu yang dipanggil oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban sejak lahir sampai dengan wafat. Kalau wafat itu terdapat di Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi semua makhluk yang bernyawa akan mengalami peristiwa yang dinamakan mati. Ya. Jadi kalau presiden pertama meninggal wajar, presiden kedua meninggal wajar, berikutnya nanti ketemu pada kita. Kita itu juga nantinya kalau tadi lahir nantinya juga wafat, seperti surat Ali Imran ayat 185. Kita
kita semua akan mengalami peristiwa itu mati. Hanya waktu aja yang berbeda. Ya, jadi waktu kita yang berbeda. Mungkin ya. Ini adik-adik duluan, saya Keri terakhir, atau saya terakhir adik-adik duluan. Ya, jadi tidak tahu. Ya, tidak tahu. Jadi waktunya itu kapan itu tidak tahu kita. Nah, terus yang dinilai apa? Amalnya, amal soleh kita yang nanti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Kulukul rohin, wakul rohin, nanti royatu. Jadi kulukul rohin, wakul rohin, mas'ulun an royatin. Jadi setiap kamu, ya, setiap kamu, setiap makhluk, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah apa yang telah dilakukan. Jadi kita ini sebagai pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabnya sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari pemimpin pribadi, diri kita, keluarga kita, apakah yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga bisa membawa keluarganya keluarga sakinah, mawaddah warahmah, atau sebaliknya nanti akan dimintai pertanggungjawab. Jadi yang pertama itu adalah diperkenalkan bagi lahir itu dengan Islam, dinul Islam. Iya, kalau di Muhammadiyah itu anggaran dasarnya mengatakan akan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Akan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu ialah yang melaksanakan Al-Quran, firman Allah, dan melaksanakan sunnah Rasulullah. Jadi ada dua pegangan kita, nanti akan diminta pertanggungjawab itu. Apakah hidup kita ini nanti seperti itu? Gitu ya, mulai dari lahir sampai wafat. Perjalanan hidup dimulai dari pendidikan. Lahir diberi nama yang baik, yang kedua dididik oleh orang tuanya. Oleh orang tuanya dididik. Mungkin pendidikan itu juga formal, juga informal. Kalau formal mungkin di rumah dan sampai ke sekolahan. Kalau informal itu di masyarakat. Masyarakat itu temannya siapa? Itu akan menunjukkan kualitas kita. Kualitas itu kita di masyarakat itu temannya siapa? Ya, kalau temannya baik, insya Allah jadi orang yang baik. Tapi kalau temannya tidak baik, ya insya Allah. Iya. Maka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Jadi tiap pribadi Muslim, ya, tiap pribadi Muslim itu akan menegakkan agama Islam dimanapun berada. Jadi akan harus menegakkan agama Islam dimanapun berada, sehingga Islam terwujud di masyarakat, pelaksanaan Islam yang sebenar-benarnya. Maka dari itu amalan-amalan nanti yang sesuai rukun Islam itu akan dimintai pertanggungjawab. Terus di samping itu yang kedua, selalu bersyukur. Kita bersyukur oleh Allah diberi kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang baik seperti ini, bisa bersyukur.
syukur orang tua kita menjadi wasilah kita ada. Orang tua kita menjadi wasilah kita ada di dunia ini yang harus disyukuri. Caranya gimana? Yang pertama, berbuat baik pada orang tua kita. Yang kedua, menjaga nama baik ini. Terus yang ketiga, tidak menyakiti hati. Sungguhnya kalau tempatnya di sana akan saya minta ditayangkan surat Al-Imran, surat Al-Isra ayat 23-24. Itu petunjuk kita untuk berbuat baik pada orang tua. Yaitu kalau orang tua kita sudah sepuh, menjadi tanggung jawab kita, orang tua menjadi tanggung jawab kita, itu jangan sekali-kali berkata saja nggak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Nah, syukur kehidupan kita dan terima kasih kepada orang tua kita, syukur pada Allah bahwa orang tua kita menjadi wasilah kita berada di dunia ini. Jadi jangan sampai terbalik. Ini seperti kalau baca di Facebook, orang tua punya anak satu, diharapkan nantinya bisa diikuti atau menjadi pengayomnya, menjadi perlindungannya. Anak laki-laki satu-satunya disekolahkan sampai sarjana S1, S2, S3 dan bekerja di Amerika, mendapat istri orang Amerika. Dia berkirim surat, ya pada waktu itu belum ada WA, berkirim surat pada orang tuanya, "Nak, saya jadi guru sudah pensiun, saya mau ikut kamu di sana. Beritahu sama istrimu dan tentu saya bahwa saya akan di sana ikut kamu. Semua barang-barang yang di Indonesia ini kita jual, nanti saya ikut di sana. Jadi hari tua saya bersama anak saya." Tapi karena disekolahkan, ya tidak dikontrol bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, pernah ikut pengajian milenial apa enggak, jadi tidak dikontrol, sehingga pola pikir, pola pandang, pola hidup adalah sekuler, meninggalkan agama yang tidak punya harapan. Jadi kalau umat Islam kan punya harapan, nantinya hidupnya akan ada di dunia dan akan ada di akhirat. Seperti kalau kita berdoa setiap saat, sampai yang semua harus berdoanya, Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia juga hasanah, di akhirat juga hasanah. Ini jadi doa itu. Nah ini orang tua lupa. Jadi kita anak-anak saya, adik saya ini nanti kan jadi orang tua jangan sampai lupa ini. Doa, dia dari taat pada Allah, pada Rasul, pada orang tua, sehingga tidak seperti yang saya ceritakan ini. Di Amerika sukses, dapat istri orang sana, dia baca surat ibunya bahwa nanti saya akan ikut kamu nak, karena ibu sudah pensiun sebagai guru, hidupnya mau dihabiskan di sana bersama kamu, sehingga kalau saya mati
di dalam pelukan anak saya. Tapi apa jawabnya? Dibalas ibu saya, ini saya kirimi uang sekian, dihitung dari sejak melahirkan saya biayanya sekian juta. Memberi air susu ibu ASI sekian juta, nyekolahkan TK sekian juta, sekolah SD sekian juta, sampai ke perguruan tinggi sampai S3 sekian juta, sehingga dikirimi uang itu ibunya 2 miliar. Jadi coba ibunya seperti apa rasanya, punya anak satu yang diharapkan nanti menjadi perlindungannya di hari tuanya, dikirimi uang 2 miliar. Ini Bu untuk pengganti jerih payah ibu selama saya dipelihara oleh ibu, tapi dengan catatan jangan menyusul saya. Bayangkan seperti itu. Nah, luar biasa. Di Islam, di Al-Quran tadi, surat Al-Isra ayat 23 24, ya telah dibuka, mungkin ada yang 23 24. Al-Isra 23 24. Sudah ada ini? Buka. Coba dibacakan. Coba bacakan sama terjemahannya. Terjemahannya aja. Dan berdasarkan diriku terhadap keduanya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbakti kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan hendaklah dirimu dan berdaganglah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya, terima kasih. Jadi itu apa namanya, penghormatan kita kepada orang tua seperti itu. Iya. Makanya hati-hati ini yang belum menikah, coba angkat tangan. Yang belum nikah, yang belum nikah, sudah Mas, sudah. Itu. Nah ini kembali lagi ke kewajiban orang tua, ya. Ada 3 tadi. Pertama, memberi nama yang baik. Yang kedua, mendidik. Yang ketiga, menikahkan. Jadi orang tua itu berkewajiban untuk menikahkan. Walaupun kamu sudah pintar boleh diri, ya. Sudah pandai mencari sendiri. Paling bilang sama orang tuanya, Pak, ini calon saya, mohon direstui. Paling begitu. Karena padahal itu juga kewajiban orang tua. Maka syaratnya, ini syaratnya mbak-mbak yang belum atau yang sudah atau yang punya anak nantinya. Yang pertama, 5 lira kaya. Yang kedua, 5 lira ganteng atau cantik. Yang ketiga, 5 sabira keturunan orang yang baik. Yang keempat, idiniha. Jadi yang 3 tadi bisa disempurnakan dengan idiniha. Kalau laki-laki, ini laki-laki sampean-sampean, Anda, adik-adik, itu persyaratannya
harus diisi hidup kita untuk bisa menjadi imam, ya, imam menjadi pemimpin di dalam keluarga. Ingat-ingat, baik membimbing, ya, membimbing kehidupan istrinya dari dunia sampai ke akhirat. Ya, coba tolonglah dibacakan surat Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, itu ayat yang luar biasa, Mas. Jadi laki dan perempuan itu oleh Allah itu nanti dijodohkan seperti itu untuk membentuk keluarga yang mawaddah, yang baik, yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh kasih sayang dan mendapat rahmat dari Allah. Ini luar biasa. Maka ada satu persyaratan dalam kehidupan itu tadi. Persyaratannya ialah jujur, ya. Jadi suami istri itu jujur. Jadi nanti kalau adik-adik ini memilih pasangannya itu harus jujur apa adanya, tidak usah di kamuflase gitu ya. Pada waktu pasaran bergonta-ganti mobil ternyata magelan, itu ya tidak jujur gitu ya. Padahal dengan sepeda motor ceweknya juga tidak apa-apa gitu loh, mau menerima, pokoknya yang penting jujur apa adanya gitu. Ini jujur, syaratnya itu jujur. Kalau jujur itu enak ya. Kalau bohong itu ada beban. Satu contoh, kita tidak jujur, naik sepeda motor tidak punya SIM gitu ya, ketemu polisi, operasi gitu, mungkin pikiran kita jadi duduk ini karena kita tidak jujur, ya tidak jujur, ya. Nah, terus yang selanjutnya kalau kita ini terutama generasi muda ini untuk harapan bangsa, harus mempunyai keinginan untuk membersihkan ini tauhidnya. Jadi tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah itu harus ini di sini, dan tidak tergoda dengan hal-hal yang menjelekan. Kalau di Muhammadiyah itu biasanya TBC apa itu Mas? Tahayul, bid'ah, khurafat. Iya. Tahayul, bid'ah, khurafat. Percaya barang hal-hal yang tidak masuk akal. Ya. Contohnya begini. Kemarin pada waktu akik gitu ya, tahu akik? Yang untuk di sini itu akik itu. Itu akik itu katanya mempunyai kekuatan gaib, ya, kekuatan gaib yang bisa digunakan untuk apa saja. Contohnya yang jual akik itu bilang begini, ini akik namanya kecubung. Ini kalau dipakai, ya, untuk menjaga keamanan rumah, ya, menjaga keamanan rumah. Satu malam untuk menghubungi opak terus, itu mesti rumah aman loh. Nah, jadi itu kan percaya bahwa ini mempunyai kekuatan gaib, itu tahayul, gitu. Ya.
bid'ah yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Tapi kalau kita harus logika, pakai logika, hal-hal yang bisa diterima oleh akal. Contohnya, kalau dulu Rasulullah itu memberi contoh, kalau sholat zuhur matahari sudah condong ke barat, itu mulai sholat zuhur. Bayangan lebih, jadi matahari dari timur, dari barat, matahari sudah di barat, bayangannya ke timur, lebih dari manusia, lebih setinggi manusia, itu sholat asar. Kalau ada langit yang sudah merah di barat, matahari sudah terbenam, itu waktu maghrib. Kalau langit merah itu hilang, maka mulai sholat besar. Kalau di pagi hari di timur terdapat ada mega yang merah, mulai sebulan merah, sholat subuh. Itu dulu. Sekarang ya, Majelis Takjih Muhammadiyah menemukan itu. Jadi kalau subuh jam 4 lebih 5 menit, zuhur jam 11.45, asar jam 14 lewat 45, maghrib jam 17.40, isya jam 18.40, subuh akhirnya bergilir. Itu karena orang itu berubah-ubah tiap harinya, tiap minggunya berubah-ubah. Itu karena ilmu pengetahuan, ya. Makanya bersih tauhid dengan hati yang tauhidnya hanya kepada Allah, setinggi-tinggi ilmu. Ini generasi muda ini setinggi-tinggi ilmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, baik laki-laki maupun perempuan, sejak lahir sampai ke liang lahat. Makanya kajian pada malam hari ini kami mulai dari lahir untuk mencari ilmu, ya. Sama ibu, sama bapak kita diajari mulai dari asyhadu alla ilaha illallah, insya Allah dengar, terus sampai ke liang lahat. Kalau menjelang wafat kita, itu harus saudaranya, anaknya membimbing, diberi ilmu lagi, bisa mengungkapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Menjelang wafat, insya Allah dapat laksana. Artinya oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tadi anaknya tadi di dalam surat Al-Isra ayat 24 itu untuk berdoa, selalu berdoa. Kita disarankan, disuruh untuk berdoa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tadi. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, kasih sayangilah beliau sebagaimana sayangnya pada diriku waktu kecil, pada sayangnya waktu mendidik saya waktu kecil. Dan ini diajarkan kepada anak-anak kita. Luar biasa. Kalau kita mengaji Al-Quran ini luar biasa. Hal-hal yang relevan, ya, relevan sejak zaman 1400 tahun yang lalu, relevan, masih relevan untuk saat ini. Karena itu mengajarkan kita kehidupan sejak lahir sampai dengan wafat. Minal mahdi ilal lahdi.
dimulai dari Islam, maka kita disebut Muslim. Terus tahapan yang kedua apa? Yaitu mukmin, yaitu yakin betul bahwa nanti ada hari akhir. Rukun iman hari akhir. Yakin betul itu hanya iman. Maka kita harus melaksanakan sholat. Ingat-ingat, habis maghrib kalau bisa, kalau bisa tidak ada halangan atau keperluan yang luar biasa, membaca Al-Quran. Dimulai dari membaca, mengerti artinya, diimplementasikan dalam kehidupan kita. Mulai dari pergaulan, hablum minallah dan hablum minannas. Terus muhsin. Muhsin itu artinya kita berbuat lebih. Kalau Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu, Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu, maka ditambah dengan sholat sunnah. Kalau bisa, sering saya katakan, kalau bisa, ya, sholat kita laki-laki 40 rakaat, 40 rakaat ini. Yang pertama, sholat wajib 17 rakaat. Kalau bisa, rawatibnya nggak usah 12 atau 14, 10 saja. Sebelum subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur, setelah maghrib, setelah isya. Ini saja 10 rakaat rawatib, pendamping sholat wajib. Terus yang kedua, sholat malam. Coba bacakan lagi Mas, Al-Isra ayat 79. Artinya aja. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini ayat ini turun sebelum Isra Mi'raj. Ya, sebelum Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, tapi Rasulullah sebelumnya sudah melaksanakan yang dinamakan sholat tahajud. Sekarang ini tahajud untuk kita yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu 17 rakaat merupakan ibadah tambahan pada waktu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Ya kalau sekarang mungkin jam 3 bangun. Berat lagi? Berat. Ini ya berat sekali ini. Luar biasa. Yang sering yang sudah pernah melaksanakan atau belum masih. Itu berat sekali. Tapi diusahakan. Ya. Doanya gimana supaya kita bisa sholat tahajud? Bismillahirrahmanirrahim. Dipaksa, ya, dipaksa, gitu ya, dipaksa. Baru kita kena air, ini wudu, kita bisa sholat tahajud. Kalau bisa 11 rakaat, kalau bisa minimal 2 rakaat, 1 witir, berarti 3 rakaat saja minimal itu sholat tahajud. Jadi kalau bisa itu 8 rakaat tahajud, 3 witir. Boleh 4, 3, boleh 2, 3, 11 rakaat. Itu jumlahnya sudah 38 rakaat. Ditambah kalau pagi sebelum kuliah, sebelum kerja 2 rakaat saja bukan. Jadi jumlahnya 40. Jadi ibu-ibu bisa ini 40 rakaat.
tahajud namanya. Kalau kita bisa melaksanakan sholat tahajud rajin, insya Allah Allah akan mengangkat derajat yang lebih tinggi. Itu janji Allah, ya Allah akan mengangkat derajat yang lebih tinggi dari kondisi kita sekarang ini, baik di dunia maupun di akhirat. Janji Allah di dalam surat Al-Isra ayat 79. Luar biasa. Jadi mukmin yakin, percaya pada keadaan Allah, malaikat, iman. Yang keempat adalah muklis. Muklis itu yang kita laksanakan itu ikhlas. Ikhlas itu gimana? Ya kalau kita di masjid memasukkan uang tidak dipikir lagi. Walaupun mau masukkan 5.000 kok keliru 50.000, ya, 50.000, jangan sampai menyesal. Aduh, tadi keliru yang kita masukkan, jangan. Itu namanya tidak ikhlas. Tapi kalau ikhlas, ya Bismillah karena Allah. Itu contoh ikhlas itu tidak diiling-iling. Kalau sampai berbuat baik pada orang, tidak dicerita-ceritakan. Itu. Kalau orang berbuat baik sama sampean, tolong diingat-ingat. Orang berbuat baik pada kita, tolong diingat-ingat. Kita jadi berbuat baik oleh dia, kita jadi dibaikin oleh dia. Itu. Nah ini. Terus yang terakhir, awal saya menyampaikan tadi, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, takwalah kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Takwa tataran yang paling tinggi, mulai dari Islam, iman, ihsan, ikhlas, ya, muklis, ikhlas. Terus yang terakhir, yang nomor 5 adalah takwa, tataran yang paling tinggi. Orang kalau sudah bertakwa kepada Allah, dimanapun berada, kapanpun berada, ya, itu takut pada Allah, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk kita, terutama generasi muda, harus tauhidnya kuat, setinggi-tingginya ilmu, dan diimplementasikan dalam kehidupan amal soleh di dalam masyarakat. Insya Allah hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Jadi hubungannya dengan Allah baik dan hubungannya dengan sesama baik. Nah kebetulan, ya, hubungannya hablum minannas itu antara lain kita berorganisasi. Kalau kami ini kan di Muhammadiyah, karena saya yakin seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Muhammadiyah ingin menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena saya memilih, maka karena dengan saya lewat kereta, lewat perahu, lewat jalan di Muhammadiyah ini, kami mengharapkan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang kurang 5 menit, kalau ada yang tanya, silakan. Ya, kami persilakan untuk penanya. Ada mau bertanya? Berapa? Ya. Untuk bertanya? Ada. Monggo Pak diberikan kesimpulan awal. Ya, adik-adik yang sangat saya sayangi, saya banggakan,
berapapun jumlahnya dalam kajian, jangan terpengaruh. Banyak alhamdulillah, sedikit alhamdulillah. Tapi sangat yakin bahwa kita mencari ilmu, berapapun jumlah yang hadir, itu berapapun jumlah yang hadir, kita terus jalan terus. Niatnya di dalam hati, nama akmalu niat, semua ya perbuatan yang mendapat ridho Allah itu tergantung niatnya di dalam hati. Maka dari itu pesan saya atau kesimpulan saya pada malam hari ini, yang pertama dikuatkan akidah, yang kedua mencari ilmu setinggi-tingginya, dan yang ketiga mari kita beramal soleh, menegakkan agama Islam, menjunjung tinggi agama Islam, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Seperti apa yang kami sampaikan, hablum minallah baik, hablum minannas baik, wabil khusus pada orang tua kita yang menjadi wasilah kita ada di dunia ini. Saya kira itu, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kajian ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sayyidil walidin wassalim radhiyallahu wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafiqu ma baika fi manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa dhikri sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Masrur minallah wa fadlul qarib billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi